Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Sebagaimana minggu lalu direncanakan bahwa pertemuan malam ini kita akan membahas tentang niat. Walaupun semestinya niat ini sepantasnya kita bahas sejak lama, sejak dulu. Karena niat merupakan penentu dari setiap amal ibadah kita. Niat adalah penentu dari setiap nilai-nilai ibadah atau amal-amal baik kita. Kita akan coba membahas niat di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4. Kalau di dalam sarahnya Ithaf Sadatul Muttaqin juz 10. Bismillahirrahmanirrahim. Suara jelas lagi? Jelas. Suara. Jelas. Bagi misalnya tak jelas pada morning, Eman. Jelas. Sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hakikatun niyat. Ini adalah bab tentang hakikat daripada niat. Kita langsung membahas tentang apa itu niat. Iklam hendaklah tahu sampean annan niyata wal iradata wal qasda ibaratun mutawaridatun ala ma'nan wahidin wa huwa halatun wa sifatun lil qalbi yaktanifuha amrani ilmun wa amalun. Ilamun inga panjenengan mungkin bahasa Indonesia wi campur nih kula nengepun tugas ki tak nganggo bahasa Madura masalahna artinya kita bahasa Indonesia. Ilam hendaklah tahu siapa kamu annan niyata bahwa sesungguhnya niat wal iradah dan irada wal qasda dan qasdun ibaratun ialah merupakan beberapa ungkapan mutawaridatun yang datang silih berganti ala maknan wahidin atas makna wahidin yang satu, atas satu makna, bahwa niat, iradah, qasdun saja terus masyiah itu adalah beberapa ungkapan atau beberapa lafaz atas satu makna. Wa huwa halatun wa sifatun bil qalbi. Wa huwa adapun makna yang satu yang disebut dengan berbagai macam sebutan mulai dari niat, irada, qasdun dan masyiah. Itu merupakan halatun, merupakan keadaan, wasifatun dan sebuah sifat bil qalbi untuk hati. Yaktanifuha amroni, di mana meliputi kepada sifat dan halnya hati tersebut amroni apa dua perkara. Jadi niat itu niat, irada, masyiah
itu merupakan sifatnya sebuah hati, di mana di mana niat atau maksud atau iradah masyiah tersebut itu diliputi oleh dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Ilmun, satu pengetahuan, wa amalun, dan tindakan. Satu pengetahuan dan tindakan. Al ilmu yuqaddimuhu, sedangkan pengetahuan yuqaddimuhu ialah mendahului apa al ilmuhu kepada amal, kepada tindakan. Li'annahu, karena sesungguhnya ilmun asluhu ialah asalnya daripada itu amal, wa syartuhu, dan syaratnya daripada amal. Wal amalu, sedangkan amal sendiri, tindakan sendiri, yatba'uhu, ialah mengikuti apa tindakan, hu, kepada ilmu. Li'annahu, karena sesungguhnya amal, samaratuhu ialah buahnya ilmu, wa far'uhu, dan cabangnya ilmu. Wa dzalika, adapun itu semua, li'anna kulla amalin, wa dzalika, adapun semua itu, bahwa ilmu adalah merupakan pokok, sedangkan tindakan amal adalah buah atau cabang dari ilmu itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Li'anna kulla amalin, karena setiap perbuatan, ini bermaksud kami musannif, kulla harkatin, sesungguhnya setiap gerakan, wasukunin, dan diam, ikhtiyariyin, yang sifatnya ikhtiar, di dalam kendali, di dalam kesadaran kita. Setiap gerak dan diam kita yang di dalam kesadaran kita, fa innahu, maka sesungguhnya setiap gerakan dan diam kita, la yatimu, ialah tidak sempurna apa gerak dan diam kita, illa bisalasati umurin, kecuali dengan terpenuhinya tiga beberapa perkara. Gerak dan diam kita hanya akan terjadi dengan tiga perkara. Yang pertama, iradatun, keinginan, kehendak, maksud, tujuan, wa qudratun, dan kekuatan. Yang pertama ilmu. Yang pertama ilmu, pengetahuan. Wa iradatun, yang nomor dua, kehendak, keinginan, kemauan. Yang nomor tiga, wa qudratun, dan kemampuan. Jadi semua gerak diam kita itu tergantung kepada tiga pokok ini. Tergantung kepada ilmu, kepada keinginan, kehendak, dan kepada kudrat, kekuatan. Li'annahu, karena sesungguhnya la yuridul insanu ma la ya'lamuhu, tidaklah akan menginginkan siapa seseorang ma, kepada sesuatu, la ya'lamu, yang tidak tahu siapa orang, hu, kepada sesuatu tersebut. Karena tak mungkin seseorang itu menginginkan sesuatu yang tidak ia ketahui. Fala buddha wa ayya'lama, maka karena seseorang ini tidak mungkin menginginkan sesuatu yang belum ia ketahui, maka fala buddha, maka harus wa ayya'lama, apa mestinya tahu terlebih dahulu siapa seseorang. Setelah tahu, wala ya'malu, dan seorang tidak akan bertindak. Wala ya'malu, dan tidak bertindak siapa seseorang, ma, atau tidak melakukan siapa seseorang, ma, kepada sesuatu lam yurid, yang tidak menghendaki siapa man. Setelah mengetahui, maka seseorang akan tumbuh keinginan jika sesuatu yang diketahui tersebut sekiranya bermanfaat kepada dirinya. Setelah mengetahui bahwa sesuatu itu bermanfaat untuk dirinya, maka tumbuhlah keinginan. Fala budda min iradatin, maka tidaklah seseorang itu berbuat selama orang tersebut tidak memiliki keinginan. Maka keinginan itu adalah sesuatu kewajiban di dalam sebuah tindakan. Apa itu keinginan, apa itu iradah, apa itu niat, apa itu al-qasdu,
masyiah imbi'asul qalbi ila ma yarahu muwafiqan lil gharadi. Yang dimaksud dengan niat, iradah, masyiah, al-qasdu ialah imbi'asul qalbi, bangkitnya hati, ila ma yarahu, untuk sesuatu perkara, yarahu yang melihat apa itu hati, hu kepada perkara tersebut, muwafiqan melihat, muwafiqan kepada adanya kecocokan, lil gharadi untuk tujuan atau keinginannya. Imma fil hali, ada kalanya kecocokan itu di dalam waktu yang seketika, au fil ma'ali, atau waktu yang akan datang. Faqad khuliqa, maka sungguh diciptakan siapa manusia. Manusia itu akan menginginkan sesuatu jika sesuatu tersebut sekiranya bermanfaat sesuai dengan tujuannya, baik tujuan yang dimaksud tujuan yang sekarang atau tujuan yang akan datang. Kenapa demikian? Faqad khuliqal insanu bihaitsu yuwafiquhu ba'dul umur wa yulaimu waradahu wa yukhalifuhu ba'dul umur fayahtaju ila jalbil malaimil muwafiq ila nafsihi wa daf'i ad-darri al-manafi an nafsihi. Maka sungguh diciptakan siapa manusia bihaitsu yuwafiquhu, sekiranya mencocoki hu kepada manusia ba'dul umur, apa sebagian perkara, wa yulaimu, dan sesuai apa itu perkara ba'dul umur wardahu, kepada tujuannya. Manusia itu diciptakan dengan beberapa perkara yang sesuai dengan dirinya, wa yukhalifuhu, dan sesuatu yang menyalahi apa perkara hu kepada dirinya, dan menyalahi hu kepada manusia ba'dul umur, apa sebagian perkara. Jadi manusia itu diciptakan seiring dengan beberapa perkara yang sesuai dengan maksud tujuannya dan tidak sesuai dengan maksud tujuannya. Manusia itu diciptakan seiring dengan adanya kecocokan dengan keinginannya dan adanya sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya. Maka fayahtaju ila jalbil malaimi, maka membutuhkan siapa manusia ila jalbil malaimi, untuk memperoleh sesuatu yang sesuai, al muwafiqi, yang cocok, ila nafsihi, kepada dirinya. Wadaf'il darri, dan seseorang juga membutuhkan ila daf'il darri, untuk menolak bahaya yang meniadakan, yang tidak sesuai, yang bertentangan an nafsihi, dari keinginan dirinya. Karena manusia itu diciptakan beriringan dengan sesuatu yang sesuai dan tidak sesuai dengan keinginannya, maka manusia akan berusaha untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dan menghindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Faftaqarra bid-darurati ila ma'rifatin, maka butuh siapa manusia bid-darurati, dengan pasti, ila ma'rifatin, kepada sebuah pengetahuan, wa idrakin, dan sebuah pengenalan, lisyai'il mudirri wan nafi'i, kepada sesuatu yang berbahaya ataupun bermanfaat. Maka dibutuhkan sebuah pengetahuan untuk mengetahui atau merasakan bahwa ini bermanfaat kepada dirinya atau berbahaya kepada dirinya. Hatta yajliba hada wa yahraba min hada, sehingga seseorang itu dapat memperoleh, menarik kepada sesuatu yang bermanfaat, wa yahraba, dan menghindar, min hada, dari sesuatu yang berbahaya. Fa inna man la yabsurul ghida'a wa la ya'rifuhu la yumkinuhu ayyatanawalahu. Fa inna man, kenapa seseorang itu butuh pengetahuan, butuh ilmu untuk mengetahui sesuatu itu bermanfaat atau tidak. Karena sesungguhnya orang, fa inna man, maka sesungguhnya orang, la yabsuru, yang tidak melihat, al-ghida'ah, kepada adanya makanan,
wala ya'rifuhu dan tidak kenal, tidak tahu siapa seseorang hu kepada makanan, la yumkinuhu maka tidak mungkin hu kepada orang ayatana walahu apa untuk memperoleh perkara yang tidak diketahui tersebut. Seseorang tidak tahu bahwa ini adalah sebuah makanan, maka pasti orang tersebut tidak akan ingin untuk mengambil dan memakan perkara tersebut karena belum diketahui. Atau seseorang tidak akan mungkin lari dari suatu perkara jika seseorang tersebut tidak mengetahui bahwa perkara itu berbahaya. Seperti itu. Wa man la yabsurun naro, maka sedangkan orang yang tidak bisa melihat kepada api, tidak mengetahui tentang api, la yumkinhul harabu minha, maka tidak mungkin kepada orang tersebut al harabu apa menghindar minha dari api tersebut. Kalau belum tahu bahwa api itu panas, bahwa api itu dapat membakar, maka seseorang tidak akan menghindar dari api tersebut sebagaimana anak kecil. Fa khalaqallahul hidayata wal ma'rifata, maka menciptakanlah siapa Allah al hidayata kepada hidayah wal ma'rifah dan pengetahuan. Wa ja'ala laha asbaban, dan menjadikan siapa Allah laha untuk memperoleh hidayah dan makrifat pengetahuan tersebut. Allah menjadikan untuk memperoleh hidayah dan untuk memperoleh pengetahuan tersebut asbaban kepada beberapa sebab, kepada beberapa alat. Wahia, adapun sebab atau alat-alat untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan pengetahuan, al-khawasud dhahiratu ialah beberapa indera al-dhahiratu yang dhahir, wal batinatu dan indera yang sifatnya batin. Maka untuk mengetahui, untuk mendapatkan pengetahuan, seseorang itu membutuhkan indera. Butuh pendengaran untuk mendengar, butuh penglihatan untuk melihat, butuh lidah untuk merasakan, butuh hidung untuk penciuman, dan butuh tangan untuk meraba halus atau kasarnya sebuah benda. Walaisa dzalika min ghardina, akan tetapi pembahasan tentang input sebuah ilmu pengetahuan manusia yang berupa panca indera tersebut itu bukan merupakan tujuan dari pembahasan Imam Ghazali di dalam kitab ini. Walaupun mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit-sedikit bahwa ilmu eksak, ilmu dhahir itu dapat kita peroleh dengan panca indera kita. Semua ilmu eksak, ilmu fisika, biologi, zoologi, botani, psikologi, semua ilmu-ilmu yang eksak itu dapat kita gapai, dapat kita peroleh dengan hanya menggunakan 5 indera: melihat, mendengar, merasa, meraba. Adapun ilmu-ilmu yang bersifat eksakta, yang bersifat meta biologi, metafisika, yang bersifat meta, maka kita membutuhkan input yang berupa panca indera yang batin. Tsumma law absara al-ghida'a wa arafa annahu muwafiqun lahu. Tadi dijelaskan di depan bahwa niat, maksud, tujuan semuanya tergantung kepada 3 perkara kan. Yang pertama ilmu, yang kedua iradah, yang ketiga kudrat, kemampuan. Ada keinginan. Terus yang pertama tahu bahwa ini manfaat, yang kedua ada keinginan, baru yang ketiga ada kudrat, kemampuan untuk mengeksekusi apa yang menjadi rencananya atau keinginannya untuk melakukan. Summa lau absara, kemudian seandainya seseorang melihat al-ghida'a kepada sebuah makanan, wa arafa, dan orang tersebut
pertama melihat, setelah melihat karena dia sudah punya ilmu, pengetahuan, kemudian dia tahu annahu bahwa sesungguhnya makanan tersebut muwafikun, ialah cocok lahu untuk dirinya. Jika hanya karena melihat kemudian dia tahu bahwa makanan itu cocok untuk dirinya, fala yakfihi dzalika litanawul, maka tidaklah cukup dua syarat tersebut ditanawuli untuk memperoleh makanan yang dilihat. Malam yakun fihi mailun, selama belum ada fihi pada seseorang mailun apa keinginan, ilaihi kepada makanan tersebut, warahbatun dan belum ada keinginan fihi pada makanan tersebut, wasyahwatun dan belum ada kemauan lahu untuk syahwat tersebut. Belum ada keinginan, belum ada kemauan, ba'isatun yang mendorong alaihi atas orang tersebut. Jadi kalau hanya tahu wah ini makanan, tapi tidak ada keinginan, maka tak mungkin orang tersebut untuk menggapai, mengambil, memakan makanan tersebut. Tahu cuma tapi tandi keinginan, tandi nafsu, tak able, maka orang tidak akan makan. Maka membutuhkan yang namanya keinginan. Setelah tahu ada iradah, ada keinginan. Apakah cukup sampai adanya keinginan? Idil maridu, karena sesungguhnya orang yang sakit yara, melihat siapa orang yang sakit al-ghidha kepada makanan, wa ya'lamu dan tahu siapa orang yang sakit annahu bahwa sesungguhnya makanan tersebut muwafiqun ialah cocok, nyaman, wala yumkinuhu akan tetapi tidak mungkin hu kepada orang yang sakit at-tanawulu apa menggapai memperoleh makanan tersebut. Kenapa? Li adamir raghbati wal maili, karena tidak adanya keinginan. Wal maili artinya tidak adanya keinginan untuk makanan tersebut. Walaupun tahu tapi tidak ada keinginan untuk makanan tersebut, maka seseorang tidak akan makan. Wali faqdid da'iyatil muharrikati ilaihi, dan karena tidak adanya pendorong yang menggerakkan ilaihi kepada seseorang, fa khalaqallahu maka menciptakanlah siapa Allah Ta'ala lahu kepada seseorang al-maila warrabata, menciptakan Allah untuk orang tersebut. Setelah Allah memberikan orang tersebut pengetahuan bahwa ini adalah sebuah makanan, maka Allah kemudian menciptakan untuk orang tersebut al-maila kepada keinginan, warrabah keinginan, wal iradah keinginan. Allah menciptakan untuk orang tersebut sebuah keinginan. Wa'ni bihi, bermaksud kami bihi dengan itu mail, rabah, irada, nuzu'an fi nafsihi ilaihi, adanya kebangkitan keinginan, semangat pada dirinya ilaihi untuk memperoleh hal tersebut, makanan tersebut. Fi qalbihi, mendapatinya keinginan tersebut di dalam hatinya. Tsumma dzalika la yakfihi, kemudian melihat, mengetahui bahwa makanan ini enak, nyaman untuk dirinya. Kemudian setelah tahu bahwa makanan ini enak dan dia punya keinginan untuk makan makanan tersebut, layak fihi, itu belum cukup untuk seseorang bisa melakukan apa yang dia inginkan. Fakam min musyahidin ta'aman raghibin fihi muridin tanawulahu ajizin anhu likaunihi zamanan fakhuliqat lahul qudratu. Fakam min musyahidin, berapa banyak orang yang tahu ta'aman kepada makanan, raghibin lagi dia ingin, fihi pada makanan tersebut, muridin lagi menginginkan, tanawulahu untuk memperoleh makanan tersebut, tapi ajizin anhu, tetapi orang tersebut tidak ada kemampuan anhu untuk memperoleh makanan yang diinginkan. Dia tahu bahwa ini makanan dan dia menginginkan makanan tersebut, sayangnya dia tidak punya kemampuan untuk memperoleh atau makan makanan tersebut. Kenapa? Mungkin di kaunihi zamanan, mungkin karena adanya orang tersebut zamanan sudah rentah, sudah tak andi ora, lemah. Fakhuliqat, maka diciptakanlah lahu untuk seseorang al-qudratu apa kekuatan, wal a'da dan anggota-anggota badan al-muharrikah yang bisa menggerakkan orang, hatta yatimma bihi, sehingga sempurna abihi dengan itu semuanya, atanawulu apa memperoleh atau menggapai makanan yang diinginkan.
Wal adwu, sedangkan anggota badan kita la yataharraku, tidak mungkin bergerak apa anggota badan kita illa bil qudrati, kecuali dengan adanya kekuatan. Semua anggota badan kita, tangan, kaki, bahkan pelupuk mata kita tidak mungkin bisa bergerak tanpa ada sebuah kekuatan. Wal qudratu, sedangkan kekuatan tantadiru ialah menunggu apa kekuatan ad-da'iyata, kepada hal yang menggerakkan, al-ba'isata artinya yang mendorong atau yang menggerak, yang merangsang, sehingga timbullah pergerakan. Wada'iyatu, sedangkan gerakan pendorong kita bergerak, tantadiru ialah menunggu kepada al-ilma wal ma'rifah, kepada adanya ilmu dan kepada adanya pengetahuan. Wadonna, atau menunggu kepada adanya dugaan sangkaan, wah ini enak mungkin. Nah, berdasarkan dugaan atau berdasarkan pengetahuan atau berdasarkan keyakinan, seseorang akan menggerakkan kekuatannya untuk memperoleh sesuatu yang dianggapnya cocok atau sesuai dengan dirinya. Faidah jazamatil ma'rifatu bi anna syai'an muwafiqun wa la budda wa yaf'ala. Faidah jazamat, maka ketika kokoh kuat al ma'rifatu apa pengetahuan seseorang, bi anna syai'a, bahwa sesungguhnya sesuatu tersebut muwafiqun ialah cocok kepada dirinya, wa la budda, dan maka harus wa yaf'ala orang tersebut untuk melakukan. Wasalimat, dan selamat an mu'aradatin ba'isin ahar, selamat daripada penghalang-penghalang yang lain, sodifin anhu, yang bisa memalingkan penghalang tersebut anhu dari keinginannya. Ketika seseorang sudah kuat pengetahuan bahwa ini adalah sesuatu yang nyaman untuk dirinya, maka imba'asatil iradah, maka bangkitlah keinginan tersebut. Ketika seseorang sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang nyaman, atau sesuatu ini adalah sesuatu yang cocok untuk dirinya, maka tumbuhlah sebuah keinginan pada dirinya. Maka faidam bahasatil iradatu, ketika keinginannya sudah tumbuh, bangkit, intahadatil qudratu, maka bangkitlah kemampuannya, ditahrikil adai, untuk menggerakkan anggota badannya. Maka kemudian dia baru bergerak untuk mengambil, misalnya. Fal qudratu, maka adapun qudrah, kekuatan seseorang, khadimatun, ialah menjadi pelayan lil iradah, kepada kehendak seseorang atau kepada keinginan seseorang. Wal iradatu, dan adapun keinginan seseorang, tabi'atun li hukmil i'tiqadi wal ma'rifah, sedangkan keinginan seseorang itu tergantung atau ikut kepada hukumnya keyakinan dan pengetahuan dirinya. Setelah tahu, maka baru tumbuhlah keinginan. Setelah tumbuh keinginan, baru tumbuhlah kekuatan yang menggerakkan dirinya untuk memperoleh apa yang hendak ia peroleh. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa al-fanniyatu ibaratun anis sifatil mutawassitati. Sehingga dapat kita kesimpulkan juga bahwa niat merupakan sebuah ungkapan dari sebuah sifat yang menengah. Wahia, adapun sifat yang menengah tersebut al-irada, disebut menengah karena didahului oleh adanya pengetahuan. Tawakkalu, buru ingin. Tak mungkin seseorang itu tahu kalau tak mungkin seseorang itu menginginkan sesuatu yang belum ia ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang menggerakkan keinginan tersebut. Hal-hal yang membangkitkan kemauan atau keinginan. Jadi sementara apa yang kita sudah baca itu tentang hakikat niat. Berarti niat itu adalah sebuah keinginan, di mana sebuah keinginan tersebut akan lahir, akan tumbuh dengan adanya sebuah pengetahuan.
Apakah ingin mendapatkan, apakah ingin menghindar, itu tumbuh keinginan atau niat tersebut dari sebuah pengetahuan. Kalau pengetahuannya menunjukkan bahwa sesuatu hal atau barang tersebut berbahaya kepada dirinya, maka tumbuhlah keinginan untuk menghindar dari hal tersebut. Jika di dalam pengetahuannya menunjukkan bahwa sesuatu tersebut sesuatu yang nyaman atau cocok sesuai dengan kemauan dirinya, maka akan tumbuhlah keinginan untuk memperoleh sesuatu tersebut. Jadi niat itu adalah sebuah keinginan. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan niat tersebut? Misalnya contoh di dalam waktu kita melakukan sholat duhur misalnya. Kenapa kita mau sholat duhur? Pastinya sebelum kita berkeinginan untuk melakukan sholat duhur, pasti kita didahului oleh sebuah pengetahuan. Apa pengetahuan kita tentang sholat duhur sehingga menumbuhkan keinginan kita untuk melakukan sholat tersebut? Apa pengetahuan kita tentang duhur? Oh, duhur itu adalah sebuah kewajiban. Karena kalau tidak dilakukan maka akan mendapatkan siksa, dan jika dilakukan akan mendapatkan pahala. Ini adalah sesuatu yang menurut kacamata syariat fikih adalah muwafiqun fil ma'ali, cocok, nyaman, tapi pada masa-masa yang akan datang, tidak sekarang. Padahal tempo hari di rumah saya pernah menjelaskan pada saat kajian hikam, menjelaskan karena di antara kita masih ada yang kurang paham tentang apa itu pahala. Apa itu pahala? Karena kita melakukan semua amal-amal ibadah kita, mungkin tujuannya adalah pahala. Apa itu pahala? Pahala itu dalam bahasa Arabnya adalah ajrun. Ajrun dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah upah, atau bahasa halus, atau dibahasakan di dalam bahasa agamanya disebut dengan pahala. Jadi ajrun itu adalah upah, upah adalah pahala, pahala adalah ganjaran. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan upah? Upah itu adalah sesuatu yang membuat orang yang menerimanya senang dan bahagia. Jadi upah itu adalah sesuatu yang membuat seseorang yang menerimanya itu merasa puas, merasa bahagia, merasa gembira, merasa senang, merasa nyaman. Itu adalah upah. Adapun upah sendiri itu belum tentu harus berupa materi, tidak harus berupa uang, tidak harus berupa benda, walaupun pada umumnya upah adalah berupa uang. Akan tetapi upah itu sendiri tidak harus berupa materi. Kadang kita membantu seseorang nolongi parlo misalnya, kan tak ya upaya pese, tak ya upaya beras, tak ya upaya jajan, paling tuan rumana ngocak kalangkong terima kasih. Kita pun akan bahagia, akan senang mendengar ucapan terima kasih orang yang pernah kita bantu. Artinya apa? Upah itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita senang. Bisa pahami? Bisa? Upah adalah sesuatu yang bisa membuat kita senang, membuat kita nyaman, membuat kita kobesa. Itu adalah pahala. Ajrun itu adalah ajrun. Itu adalah pahala. Sehingga setelah kita memahami bahwa ajrun atau pahala itu adalah sesuatu yang membuat kita tenang, membuat kita nyaman, membuat hidup kita kobesa, maka sekarang kita tinggal pembuktian saja. Benarkah ketika kita melakukan amal ibadah membuat hati kita tenang? Pasti itu. Pasti. Karena
upah atau pahala yang dijanjikan Allah itu tidak akan menunggu peluh kita mengering. Itu kan ajarannya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa kita jangan sampai memberi upah kepada orang yang bekerja pada kita sampai keringatnya kering. Maka Rasulullah tidak akan mungkin memberi kita pahala, tak mungkin Allah memberikan kita upah menunggu sampai besok akhirat atau sampai kita mati. Tidak. Pada saat kita melakukan sebuah amal ibadah, pada saat kita melakukan hal-hal yang positif, maka pada saat itulah langsung upah Allah akan diberikan kepada kita berupa ketenangan, kenyamanan, dan kekabesaan. Dan ini perlu kita coba dan harus dibuktikan. Mungkin selama ini kita didoktrin atau didogma oleh ajaran-ajaran syariat, ajaran-ajaran agama yang berbunyi bahwa sholat berjamaah di masjid pahalanya 27 derajat daripada sholat di rumah. Apa itu derajat? Apa itu pahala yang berderajat-derajat? Dari dulu sampai sekarang kita tidak paham masalah itu. Seakan-akan pahala itu adalah sesuatu yang gaib. Padahal pahala itu adalah sesuatu yang nyata. Maka perlu kita buktikan juga. Coba kita sholat di rumah misalnya. Bagaimana kalau kita sholat duhur di rumah? Seperti apa ketenangan, kebahagiaan yang kita rasakan. Terus kemudian kita banding dengan kebahagiaan, ketenangan kita di saat kita melakukan sholat berjamaah. Pasti berbeda. Pasti itu. Karena ini bukan barang gaib. Pahala itu bukan sesuatu yang gaib. Pahala itu adalah sesuatu yang nyata, yang berupa ketenangan, kesenangan, kebahagiaan yang langsung masuk ke dalam hati. Kenapa Allah tidak memberikan upah kita berupa uang saja? Kenapa Allah tidak memberikan kita upah berupa benda saja atau materi lainnya? Karena Allah tahu bahwa semua benda, semua materi, apakah itu berupa uang, berupa benda, berupa emas, berupa beras atau berupa apapun di dunia ini, semuanya tidak akan lepas dari dua wajah. Tidak akan terlepas. Ada nyaman, pasti ada tak nyaman. Itu pasti, karena itu adalah hukum pasti. Semua benda materi yang ada di dunia ini, apakah itu emas, apakah itu uang, itu tetap menyimpan dua hal, berupa nyaman dan tidak nyaman. Kalau paling gampang contoh, ampian ngobengi, ampian numpak sepeda Supra kagak jam, entar ke pasar kagak jam. Entar entar Kalampi ke pasar ka dalem. Depak kagak jam sahabat parkiran pen mangkat ke pasar ngobengi Kalampi ningku macam Kalampi sampai ampian oleh ampian Paliman boleh ka compokna. Kalau kuna ampian ngibu entar ke pasar ngibu sepeda Variusi anyar puru meleh. Cak nampian kan mensepeda anyar puru meleh kan mesti bahagianya lain kan kalau bersupra. Kan ngibu ke pasar. Depak ke pasar ampian nyaba pun posang, apar kira pun bingung. Depak ke dalam pasar boleh pikiran. Nyari Kalampi tak tuli tepak karena pikiran mikir sepeda. Artinya pun apa? Tidak satupun kebahagiaan dunia segi arupa benda anika murni sebuah kebahagiaan sobung beretan. Andik bini ratin bunga bahagia perak caipon teleke baka pasar asialan tako ilirik orang bersama cema depak kacompok polisial gian napa sial beda manusia muda-muda tak ndak. Artinya apa sobung. Empen kau percaya. Pen kau percaya napa? Bahwa semua hal benda materi apapun bentuknya, hibada neng itunya nikah tak bakal lepas dari dua perkara nyaman bareng tak nyaman. Oleh dari itulah Allah memberikan kita upah langsung aroba kenyamanan.
langsung aroba kesenengan, langsung aroba kakabesaan, langsung masuk ke hati, tak kira bisa diganggu oleh apapun juga. Sabun. Tiada yang tak parlo abri kaulah nikah obang. Kan banyak orang penyobang tambah posang. Iki. Setan di tambah posang. Posang aja. Ada bidan. Nikah masalah niat. Jadi bisa dipahami ki. Jadi saya maksud niat ke nikah pun apa. Kemudian nikah berikutnya, nikah saya penting boleh. Berkaitan kalau berniat nikah masalah ikhlas tak ikhlas. Kenapa sih tak ikhlas? Karena selama ini dan kalau salah panjenengan terus terang kurang paham kenapa sih kok ikhlas. Sehingga sulit kangku kalau sareng panjenengan untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas. Kenapa maksudnya? Bisa tahu nih kenapa ini gak ikhlas. Mana mungkin seseorang melakukan sesuatu yang belum ia ketahui ma'ihlasa berma'ihlasa ikhlas kita nih. Oke, makanya Manabi pada waktu kesempatan minggu depan kita akan coba membahas apa itu ikhlas. Insyaallah kita cukupkan dulu kajian pada malam ini yang berkaitan dengan masalah niat, di mana kita pembahasan tersebut kita ambil, kita petik dari kitab Ihya Ulumuddin. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan untuk minggu depan kalau bisa kita lanjutkan dengan pembahasan masalah ikhlas. Ini juga insya Allah akan kita ambil penjelasan tentang ikhlas tersebut dari penjelasannya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Insyaallah demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bedana pangurusan kitab tentang niat, mungkin dari keterangan atau penjelasan pada belum dipahami kangkui acara sesatra sepon jika kita tanya jawab dek sateja jemaah peten gola ngatore. Enggak. Banyak yang kayak bosan gak kaki. Paham. Konsen Pak. Tapi ampun jelas ke saya guru masalahnya Oke. Karena masalah niat nikah pun jelas, nikah pada permintaan dari saudarana dan rumah hanya penjelasan tentang masalah kesak. Dua Istana guru nikah pun masalah kencereng kan ini. Pon jelas lagi sedikit dulu bahwa caipon rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rasulullah pernah bersabda bahwa 2 rakaat sebelum fajar yaitu subuh dan sunnah qabliyah subuh dan salat subuh itu kata Rasulullah khairun lebih bagus minat dunia daripada dunia wama dan perkara fiha yang ada di dalam dunia. Apa yang ada di dalam dunia? Yang ada di dalam dunia adalah benda atau materi. Bagaimana tadi dijelaskan? Jadi 2 rakaat subuh dan 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa? Karena pada waktu subuh, karena pada waktu pagi
ini akan bertemu dua golongan malaikat, yaitu malaikat subuh, malaikat malam, dan malaikat siang. Kan pada saat tersebut terjadi giliran tugas, apa istilahnya, sip-sipan. Dari sip malam, malaikat yang sip malam akan naik ke atas, yang sip pagi turun ke bumi. Nah, pada saat tersebut ada beberapa malaikat, yaitu malaikat malam dan malaikat siang, Iya. yang ada pada satu saat, yaitu sebelum fajar. Sebelum fajar. Nah, kita ketahui bahwa malaikat itu adalah sebuah energi positif, sebuah energi positif atau sesuatu yang positif yang sangat besar resonansi atau daya getarnya. Apa gak? Kopi. Nah, teh boleh teh orang. Selain daripada hal tersebut, nanti kita jelaskan sekalian apa itu energi malaikat, apa itu barokah yang dibawa oleh malaikat. Kita akan coba menjelaskan secara rasional. Karena mulai lambat tenggola sarang pancingan dia curi forum gaib malolo. Sampai dari gaib itu oleh sarang pancingan kosang saya tak oni jadi apa nikah. Kan oke. Penceren malu ketoleh berpenceren tak oni jadi marah apa ketoleh berpenceren nikah. Ternyata penceren kedua adalah kedua Kenyamanan. Bukti aki kan nikah. Yang mentahnya aman toko ada toko. Ibadah caranan kita mau nyaman. Bola nama mobil sate yang kayak pok kita mau nyaman. Orang beres bisa nyaman dari nano bisa merasakan nyaman. Abadi ka bekto fajar, di dalam bekto fajar kan itu bekto pagi nikah. Jadi selain beda kota bebennya nama malaikat malam malaikat siang setoron pada saat kenikah barokah nikah full pada ini waktu kenikah, maka akan sangat disayangkan pada saat-saat itu kita tidak siap untuk bisa memperoleh getaran atau resonansi daripada energi malaikat tersebut. Bisa jelas kalau lagi? Jelas. Selain daripada nikah, waktu pagi, waktu fajar nikah adalah waktu bisa membuat pikiran, hati, bahkan badan kalau sarang pancingan nikah nyaman, tenang. Dan pernah songkan kan sih? Pernah songkan panas, pernah kumikil, pernah songkan napa pisaos. Jadi napa bektona pagi? Kan pakun iker saka besar. Paling telah benabun saya maranga, telah sore saya maranga. Mungkin pagi ini kan nyaman. Artinya pada waktu-waktu pagi nikah banyak hal-hal positif kasayan sebisa kita serap sampai kita bisa merasakan kenyamanan, kenikmatan di dalam odi. Jika dimana kenyamanan, kenikmatan kenikah yang kita bisa peroleh pada waktu fajar kenikah, tak bisa Europe kalaban esena dunya, tak bisa Europe kalaban dunya, otaba esena dunya. Kenapa tak bisa Europe kalaban dunya ben esena dunya? Sebagaimana tadi saya jelaskan, tidak ada satupun barang benda dunia nikah selopot dari dua muah atau dua berna. Mesti bernyaman, tak nyaman. Nah, kenapa sampai Rasulullah adabu bahwa rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Benih Rasulullah nikah lebay betalebat benih. Memang pada waktu nikah kita akan bisa merasakan berbagai macam kesayangan, kenyamanan, ketenangan.
dan hal nikah harus kita buktikan, harus kita coba. Karena hal nikah benih barang gaib, bisa kita rasakan, bisa kita rasakan kenyamanan, kesayangan, ketenangan pada saat sholat subuh. Sehingga Rasulullah sendiri nikah mengqada sholat sunat subuh yang pernah beliau tinggalkan. Di hal nikah, hadis nikah saya menunjukkan bahwa sholat sunat nikah bisa diqada. Dan Rasulullah pernah mengqada sholat qabliyah subuh dalam bas asaren nikah sampai metuare. Rasulullah sholat qabliyah qadaan, mereka nikah sholat subuh qadaan, bisa sholat sunat qada. Insyaallah penjelasan tentang masalah 2 rakaat sebelum subuh nikah lebih bagus dari itunya benisnya nanggi istana tidak sesulit yang kita bayangkan, asalkan kita uning napa kasak pahala, napa kasak kenjaran. Lebih penting pula selain kita uning napa kasak pahala, napa kasak kenjaran, lebih penting daripada kenikah kita harus berani untuk buktikan bener napa enten nikah ngibatan, bener napa enten nikah ngibakau besar. Karena setiap amal ibadah, otaba amal positif napa abisaos, amal soleh. Mencana dalam agama nikah koca amal soleh. Amal ibadah nikah, amal-amal mungkin sepon bada tuntunanna dari syariat. Bada amal soleh, napa amal soleh? Amal soleh ki mengbelikir ngilorong imatatul ada dari tarik, mengbelikir mengduri dengan tengah jalan kasak pun tak masuk amal soleh. Mencana ilmu umum koca sesuatu yang positif, kebaikan. Nah, setiap sesuatu yang positif kita lakukan, hal-hal positif yang kita lakukan, energi-energi positif yang kita keluarkan, nikah akan menumbuhkan perasaan nyaman, perasaan tenang, perasaan kobesah nengi ate pikiran. Kenikah pun harus kita coba, harus kita buktikan. Sehingga ketika kita bisa membuktikan bahwa perbuatan baik sekecil apapun, nikah pasti akan langsung dirasakan dampaknya, opana, kencerena langsung kita rasakan. Ketika kita sudah bisa merasakannya, maka kita tidak akan segan-segan lagi untuk selalu berbuat kebaikan. Sabolika hal-hal saya coba mengku syariat, otabas coba mengku akal pikiran, pun bahasa namangken energi-energi negatif. Maka energi-energi negatif yang kita lakukan, hal-hal negatif, coba sangka kau orang misalnya, paling gampang kelakuan negatif nikah coba sangka ternyata paling gampang, tak kasok, bahkan tak amput maca bismillah beleka. Coba sangka ka orang, sudan ka orang. Cana saya samangken bahasa anak-anak samangken nikah negatif thinking, kan gitu. Coba sangka. Mancana ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wala tajassasu. Padahal Al-Quran yang jelas, wahai orang yang beriman, hendaklah kalian menjauhi daripada coba sangka, salah sangka ke orang. Kenapa harus kita jauhi? Inna ba'dadh dhanni ismun, karena sebagian dari sangkaan nikah merupakan perbuatan dosa. Wala tajassasu, sehingga cek lebur nyare salana orang. Orang itu sendemi salana, orang ETS sare salana. Nikah kalakuan makhluk nikah. Kenapa hal kenikah mata yola kisaran Al-Quran? Karena kenikah adalah sesuatu yang negatif. Sesuatu yang negatif nikah, karena kaulah nikahnya tora kencuran rasional, bukan kaulah nyatora adab seksa nikah juga rasional masuk akal. Kenapa? Akibat setelah kita lebur coba sangka, maka akan merangsang ateh kita semuanya mengibadah nikah untuk mengeluarkan hal-hal negatif juga. Tombu penyakit, tombu dul bindul,
tombu kanker bersama jema. Dari kan gimana tombuna? Ki dari hal-hal se negatif kan hal negatif tak kira tombu positif, tak kira tombu positif. Insyaallah untuk sementara kenikah yang bisa saya sampaikan, miko lagi boleh tambahan pertanyaan boleh, miko lagi boleh betul ngireng ya tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisawat. Pertama terkait dengan cara di dalam melaksanakan sholat fajar. Di sesona pun jelas sampai di sarang satnor. Jika di saat memang beda cara-caranya. Biasanya di rakaat pertama itu mau surat alam nasr. Rakaat kedua mau alam nasr. Jadi gadisa napa elaksana sebelum fajar sodik atau fajar subuh karena memang ini badan itu keterangan gadisa di mana di sholat witir neka sahabat neng akhir sampun laksana sholat sunat gadisa sunat tahajud sholat sunat tahajud dan lain-lain. Nah napa dalam alaksana sholat fajar panika alaksana sebelumnya atau kepala ban witir napa lestarena witir gak disosok. Karena pada sukan keterangan gak bisa bahwa sholat sunat qabla subuh gak bisa sukan dikategorikan sebagai sholat fajar. Pada sukan yang berpendapat seperti ini kan. Napa memang lain seperti melaksanakan sholat dua fajar sebagaimana kita tadi rakaat pertama kedua berat sholat sunnah tapi waktu agak bisa Ustaz. Napa sebelum fajar sodik atau kilit napa sebelumnya kita ditutup kalaban sholat sunat witir gak bisa. Jadi di penetap ini kan tak ingin alasan lagi sholat sunat kuat ya tak minta dari Lembu. Bismillahirrahmanirrahim. Bertobat karena debu Ij'alu akhirat sholatikum witra. Jadikanlah sholat sunatmu, jadikanlah ij'alu akhirat sholatikum, jadikanlah akhir sholatmu pada waktu malam, maksudnya witron dekat sholat witir. Sholat witir nikah di sarakaat bisa, sarakaat, dua rakaat, sarakaat bisa, berarti dua rakaat. Ngalak sarakaat itu bisa. Nah setelah sholat witir kenikah sebelum sholat sunat lain kecuali di cerita misalnya tahajud. Misalnya tahajud. Nah sampurna tahajud nikah tak hanya bertentangan kalau berhubungan Kanjeng Nabi pula. Karena sampurna melakukan sholat witir nikah konsekuensinya sih. Setelah kita melakukan sholat witir, maka makruh bagi kita untuk mengadakan pembicaraan. Jadi dianjurkan oleh agama ketika telah melakukan sholat witir, maka mestinya kita ampun istirahat. Jadi sampun istirahat jaga di tahajud. Nah, sedangkan adapun sholat fajar yang dimaksud sholat fajar hadisah tentunya sholat fajar sidik. Karena kadisa saya masuk sholat fajar yang tiga dinto sholat subuh. Sholat fajar kasak belum sholat lain tapi sholat subuh. Jadi sholat fajar itu sholat sunat qabliyah subuh. Sampurna sholat subuh mika tak boleh melakukan sholat sampai tartabi'as samsu sampai hari nikah tengki. Sa panompok napa dia pun. Pokoknya melepas dari hukum tembok rasa. Kira-kira siapa mancengan ada tembok mereka buru kita melakukan sholat sunat duha misalnya. Duha 2 rakaat rasa rasanya banyak. Kenapa rasanya banyak? Mande lebih gampang ya lagunya. Rakaat misalnya ngalak 6 rakaat kira napa? Mengkau lampung alat sarokaat tu lalempuan pokok beda. Mungkin pun untuk lambak bulan salam alias 12 rakaat tiap hari. Jadi tiap hari kasa setelah jempet rasa bola sakacaan yang
duha. Ini kan Iya. berjamaah. Berjamaah. Selama kurang lebih 1 tahunan melakukan pernikahan. Malam melestari Isya, nikah witir. Terus telok sholat tahajud berjamaah boleh. Nggak untuk bapak kacang kok robo ngambilnya bunga. Insya boleh menyambung dari kenapa itu setelah selesai salat subuh ke itu berdudukan dan berdoa jadi nanti sahabat tak kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah maka akan tetapi telepon kesulitan pokoknya masuk kan kita contoh kami juga kesulitan bagi orang-orang yang belum nikah Baik. setelah itu terus hari sudah terbit itu langsung sholat duha. Nah kalau saya mungkin satu tahun itu kan Terbit. Tidak sholat. Iya. setelah selesai subuh Terbit luana. matahari merah Mira. syarat apa namanya? Kima pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih nikah subuh. Karena setelah sholat subuh nikah waktu haram seseorang Haram. melakukan sholat. Tidak boleh. Haram hukum bagi keluarga. Mari kejeng sholat nikah haram hukum melakukan sholat apapun kecuali sholat yang punya sebab. Kecuali sholat yang punya sebab. Misalnya gerhana, misalnya Ada. sholat jenazah itu tak lagi. Pas betul asar boleh, lestari sholat asar boleh sampai tenggelam matahari. Kasa haram juga kita melakukan sholat. Antena haram kesal oleh kamu. Apa kita dengi, susah melakukan. Ini banyak hukum haram. Karena haram nikah benih sesuatu saya tak nyaman. Haram nikah adalah sesuatu yang nyaman untuk kita. Manabi kita coba aboli ke asal kalimat haram. Harama yahrumu. Artinya harama yahrumu terhormat. Jadi ada arti terhalangi, pertama terhormat. Maka boleh kocak tanah haram. Tanah terhormat. Jadi dan kau lah sarang panjenengan satu nikah sarang Allah Taala nikah termasuk goreng-goreng terhormat, termasuk umat terhormat. Karena nikah kehidupan kita saja nikah sarang Allah Taala banyak disertai kalaban protokoler saya mungkin tak kita sadari. Di haram kasa adalah bentuk penghormatan Allah dan kata kalau dalam saja. Mungkin bisa kita umpamakan, analogikan dekat pejabat, bupati, gubernur, presiden misalnya. Presiden kasa ke sepeda motor kasa tentang sepeda motor Iya, Mil. sementara ke tempat-tempat dan seremban ini kan oleh hukum di haram karena dihormat. Ada berseremban yang kayak orang berseremban misalnya haram hukum karena presidennya kan dihormat, kita sama nikah juga. Ada goreng-goreng cetak bagus haram, ada babi haram, ada hammer haram, ada besi kalibunan nyaman.
Mesti repot. Banyak duit. Jadi DPR nikah nak haram. Jadi si haram babi malolo. Selingan. Padahal kan kutone. Orang ngakan babi nikah caya pun Gusti Allah Ta'ala cuma kan haram. Sampai sebut bahwa mengakan babi nikah coba naktan. Tapi mendelakar PC Kalebunan, PC Bupati, PC DPR nikah caya pun kanji Nabi pada itu sana masuk azina rintuan. Allah. Tibi. Nah. Pada yang biasina rintuan di. Allah. Tibi bener Kau- nang untuk kau sana dan maka tem- mulai lambat tanda kita kok. Bener tanda KPC. Ipa beli ya. Jadi mana Pak Bodi kagak zaman. Mungkin geluh. Melanjutkan sebatan pertanyaan Pak Ruslan. Kaula oneng lastari asar asalat pole tegur masuk kaula. Betul kan lu. Bada situng asalat asar lastari nak kene ka asalat tegur. Jawab apa? Ngado ini. Maksud tiba pas pun kada ni kan. Engki. Orang cerot kan. Kau akan duk hingga. Terus ada pertanyaan boleh? Ye. Tak ada betul nak kata ki. Iya betul. Tak ada betul. Tak ada betul. Ada jenar. Jadi sholat isyraq ke kasa. Kasa maksudnya artinya isyraq kasa are pun mancorong. Tak samsu. Betul. Are kasa. Betul Isra. Dan apa mancorong? Jorong. Nganggo bahasa Sing isyraq. ngocak Saya kata. masuk kalau bersolat isyraq kasa ki pestona ki sholat duha. Enggak. Panggil anda yang angka. Mesti terlokak deh. Kata Imam Syafi'i dalam ulama mazhab Syafi'i ketika nikah bahwa isyraq nikah adalah sholat duha, sholat yang dilakukan ketika Puh, matahari masih naurin tuh nanti bicara deh. sinar terang. Isyraq. Masya Allah. Ini yang punya baru tahu. Baik. Baik, si Mason nambah siapa? Jauh. Mana tobat dia. Dia tobat. Mana? Quran.